Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor finance, terutama bank-bank besar. Pertama BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, keenam BDMN, ketujuh Arto, ke-8 BTPS, ke-9 NSP, ke-10 BNGA, dan terakhir Maya. Langsung saja ke saham pertama. Ada BBNI yang ditutup di harga 5.900, terkoreksi 0,84%. Kalau dilihat dari transaksi asing, net sell. Kalau dia bekerja sebenarnya BBNI itu ada distribusi. Langsung saja ke tekniknya, BBNI ya masih sama ya, sideways di atas ini, kalaupun naik-naik terbatas ya, tadi masih sama analisa saya sebelumnya itu 2 sampai maksimal 3%, lebih condong arahnya ke bawah karena juga BBNI belum ada membentuk swing low yang cukup dalam, belum ada mematahkan tren, masih bisa dikatakan uptrend. Jadi agak rawan untuk BBNI ini, rawan ya koreksi karena mendekati Maret. Ya, yang biasanya IHSG itu di Maret atau April ya, biasa koreksi. Nah, nih ya yang saya bilang masih uptrend channelnya, ya masih di dalam uptrend channelnya, dia belum ada patah trend. Jadi tunggu aja momentum dia patah trend tuh, nah tunggu dia membentuk swing low. Atau ya trading jangka pendek lah, ya karena juga BBNI itu kan nggak selalu langsung turun, tetap di proses penurunan juga bisa mantul. Di 5.600, 5.700 itu menarik lah. Kita lihat ya, mantul nggak dia dari situ. Kalau nggak, ya sangat mungkin ke 5.500 lagi untuk BBNI. Jadi seperti itu aja untuk BBNI. Kurang ideal kalau baru mau beli sekarang ya. Kalaupun naik tadi itu terbatas. Ya kalau Bapak Ibu mau manfaatin, siapa tahu benar naik. Kalaupun naiknya mungkin 4% itu maksimal menurut saya. Paling nggak ya, paling mungkin ya 2,5%, 6.000. 6.050 itu habis itu turun lagi. Tergantung lah bagaimana strategi Bapak Ibu. Cuman kalau yang berharap profit lebar kondisi sekarang, tren jangka pendeknya susah ya. Maksimal tadi mungkin 4%-an. Tapi lebih idealnya kalau menurut saya kenaikannya itu sekitaran 2,5% sampai 3% aja lagi. Itu menurut saya, tapi bisa aja naik terus ya. Ya tergantung bagaimana strategi ya. Dalam trading saham ini bukan siapa yang benar siapa yang salah ya, tergantung strategi masing-masing. Profit itu kan pasti beda-beda hasilnya nanti. Seperti itu ya untuk BBNI. Kalau saya lebih ke wait and see. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya ada candle koreksi, memang volumenya lebih kecil dari volume kemarin, tapi bisa lanjut koreksi karena nih naiknya tuh V-shape tajam. Jadi ya bisa aja rawan turun seperti ini. Ini kan V-shape naiknya. Jarang-jarang BBNI yang naik seperti itu. Pernah naik seperti itu, habis itu siap-siap koreksi. Nih, naik V-shape koreksi. Seperti itu aja untuk BBNI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BMRI yang ditutup di harga 7.050, terkoreksi 0,7%. Kalau dilihat data transaksi asing itu net sell. Kalau di broker semuanya BMRI ada distribusi. Langsung saja ke teknikanya, BMRI memang doji ya, volume besar. Mungkin bisa rebound. Tapi reboundnya kayaknya nggak tinggi ya. Kayaknya sih mentok-mentok ya. 7.400 tuh ya sekitar segitulah. Hitung berapa? Sekitaran 2-3% aja maksimal menurut saya kenaikannya. Persennya ya 3% lah. 3%, 4% itulah ya. Tapi Bapak Ibu lihat, nih dia turun tuh bisa 6%. Mau nggak? Mau pakai stop loss? Silahkan. Atur aja bagaimana strategi Bapak Ibu ya. Misalnya gagal bertahan di atas 3.000, Bapak Ibu mau out ya boleh. Tapi menurut saya untuk BMRI mending pakai average down. Bagaimana strategi average down? Bapak Ibu bisa tonton video komunitas Borneo Trader di YouTube. Pilih yang pro trader. Di situ ada cara average down saham-saham berfundamental bagus. Atau bagi Bapak Ibu yang penonton setia Borneo Trader dan juga join di grup rekomendasi ataupun di grup scalping ataupun di grup eksternal community Stockbit, Bapak Ibu bisa DM saya di Telegram atau chat pribadi. Tanya aja Bapak Ibu punya bank apa, di harga berapa, mau average down gimana, berapa ya, bisa tanya ya, bisa konsultasi, saya akan coba memberi masukan insight untuk Bapak Ibu seperti itu. Untuk BMRI kalau saya ya belum lah, saya nggak ada lagi beli Big Bang nih, belum, udah 2 minggu nggak beli Big Bang nih, jadi belum lah ya. Saya beli saham bank tuh Arto stop loss kalau nggak salah ya. Habis itu NISP saya beli seperti itu. Untuk BMRI kalau saya lebih ke sikap aja dulu ya. Kalaupun riba terbatas tadi lah ya. Kalau Bapak Ibu mau mampatin terbatasnya itu, siapa tahu benar naik, tinggal average down aja. Kalau gagal naik malah turun seminggu besok ya average down gitu aja. Gak perlu pakai stop loss kalau menurut saya. Tapi disclaimer ya, harus sabar, tunggu waktu.
Kalau yang nggak sabaran, mending skip atau stop loss aja dulu. Cari saham yang lain ya. 2%, 3% stop loss tuh ya ideal aja. Untuk diganti di saham yang lain. Peluang Bapak Ibu dapat profit mungkin bisa di saham yang lain. Cuman resikonya juga bisa ada loss lagi ya. Itu. Untuk BMRI, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBRI yang ditutup di harga 6.125 terkoreksi 2%. Kalau dilihat data transaksi asing itu net sell. Kalau di broker semuanya BBRI di distribusi. Kelihatan nih broker yang jual tuh asing semua. RX, AK, BB, KJ. Kalau nggak salah asing itu hari Jumat kemarin net sell di Bursa Indonesia itu 1,37 triliun. Ya, jadi besar buangan kemarin. Minggu kemarin tuh kalau nggak salah sekitar 3 apa 2 triliun lebih ya. Coba saya cek dulu ya di RTI Bisnis. Seminggu itu 2,94. Wah, masih net buy ya ternyata. 2,94 triliun. Masih net buy dia. Bukan net sell. Maaf, salah koleksi saya salah. Net buy 2,94 triliun. Ya masih oke lah berarti ya. Cuman ya kalau sudah mulai buah-buangan ya bisa aja net sell lagi ya. Kita lihat aja lah perkembangannya. Langsung saja katanya BBRI. Wah, dia open gap down. Nggak tahu nih ceritanya apa ya. Bapak Ibu yang tahu nih kenapa nih. Dia open gap down terus naik. Doji. Nah, ini Bapak Ibu lihat karakternya. Dia setiap open gap down besokannya bisa turun. Kita lihat karakternya ya. Ini open gap down tapi naik ya. Tapi itu karena dia bottom. Ini di bottom nggak? Kan ini di pucuk. Coba lihat ya. Yang di pucuk-pucuk open gap down turun. Nah, ini open gap down turun. Open gap down turun. Ya kita lihat lah. Kalau sekarang wait and see lah. Kurang ideal kalau Bapak Ibu mau beli. Kalau mau beli nanti kalau ada koreksi di bulan Maret nanti. Kalau ada koreksi dalam. Itu kesempatan Bapak Ibu beli. Di mana? Ya 5.800 sampai 5.500 tuh area ideal lah. Harusnya kalau Bapak Ibu simpen sampai akhir tahun ya bisa profit. Seperti itu ya. Untuk BBRI, kalau tren jangka pendeknya menurut saya lebih condong arahnya ke bawah daripada ke atasnya. Seperti itu aja. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBCA yang ditutup di harga 9.825, terkoreksi 0,5%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya BBCA di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, BBCA di time frame weekly-nya itu candlenya hammer terbalik. Dan minggu ini dia all time high lagi di 10.025. Kalau dilihat dari time frame bulanan, kalau dilihat dari time frame harian, masih bisa turun ya. Kalau saya lebih ke wait and see lah. Nanggung beli BBCA sekarang tuh. Naiknya nggak seberapa, tapi turunnya bisa dalam. Ya, jadi wait and see dulu lah BBCA ya. Sabar aja lah Bapak Ibu. Tunggu koreksi daripada Bapak Ibu beli harga sekarang belum tentu juga naik tinggi. Mending simpan uangnya di RDN. Tunggu di Maret. Tunggu kapan ISG yang koreksi dalam mungkin 2-3% atau 4% ISG koreksi. Nah, itu kesempatan Bapak Ibu entry saham-saham bank. Karena kalau ISG recovery, bank-bank besar yang biasanya duluan naik ya. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya ada BBTN yang ditutup di harga 1.460 terkoreksi 1,68%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya BBTN diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya BBTN cukup oke lah. Setelah lama di 1.200 ya. Akhirnya dia break. Yang sabar profit. Bagi yang nggak sabar seperti saya ya profitnya mepet-mepet. Tapi ya bisa cari di saham lain. Jadi kondisi sekarang uptrend udah dipastikan. Bisa nggak dia jebol lagi? Ya mudah-mudahan jangan lah ya. Tapi ya namanya market tuh bisa ya kalau ISG crashnya 3% 4% mungkin. Atau 2% aja bisa jebol lagi. Bisa false break. Tapi untuk balik ke 1.200 kayaknya susah. Mungkin nanti kalaupun jebol ya. Mungkin lah ya. Gambaran aja nih belum pasti. 1.300 1.280 ini. Kalau dia false break mungkin di sini. Nanti bergerak. Ya. Tapi view dalam time frame weekly-nya oke, konsolidasinya selesai dan dia break dengan volume ya ini valid harusnya ya. Apakah dia retest 1.400 dan bisa ribuan lagi? Kita lihat ke depannya. Untuk BBTN ya. Pokoknya 1.400 tuh jaga-jagaannya. Seperti itu ya. Untuk BBTN bagi yang punya dari bawah hold aja. Kalau profitnya cuma 5%, 6%, 7%, sisakan setengahnya, sisakan 3%, 4% lah. Atau sisakan jelek-jeleknya 2%. Anggap aja upah nunggu. Yang penting simpan uangnya gitu aja ya. Tarik dulu, jual dulu, baru nanti entry lagi. Seperti itu ya. Untuk BBTN, tren BBTN sudah mengatakan tren downtrend, cuman ya masih belum lah saat ini ya untuk BBTN. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BDMN yang ditutup di harga 2.930, terkoreksi 0,34%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell.
Kalau di broker semuanya BDMN di distribusi. Langsung saja ke teknikannya. Untuk BDMN lagi sideways ya. Volume besar. Kayaknya sih minggu depan sentuh 3000. Ya, kita lihatlah. Kayaknya sih sentuh. Karena volume ini serius naik BDMN ya. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, tuh volumenya besar. Masih ada golden cross arah atas. Nih dihapus dulu biar lebih rapi ya gambarannya seperti apa. Kalau melihat kondisi seperti ini 3000 resisten. 3000 resisten tembus, gas lagi nih. Tahun ini sih tembus 3000. Cuman kapannya nggak tahu. Apakah minggu depan tembus terus false koreksi lagi. Tapi view BDMN kalaupun koreksi ya support kuatnya 2300 sideways, kemungkinan besar sebelum dia uptrend bisa sideways dulu juga. Sideways nanti baru dia break 3000. Tahun ini kemungkinan breakout juga ya. Sektor finance sih tahun ini kayaknya bagus. Ya, momentumnya ada lah kayaknya. Tapi nanti ya kita lihat aja beritanya apa, tapi kemungkinan sih uptrend ya. Seperti itu aja. Untuk BDMN juga dari 2022 ini selalu sideways, belum ada uptrend nih. Sideways aja. Ya, view panjangnya juga seperti ini nih. Belum ada momentum dia breakout. Ya bisa dikatakan belum signifikan nih. Sangat mungkin dia tahun ini bisa tembus 3500-nya ya. Kita lihat ke depannya seperti apa. Untuk BDMN. Seperti itu aja untuk BDMN. Langsung saja ke selanjutnya. Ada Arto yang ditutup di harga 2540, terkoreksi 1,93%. Kalau dilihat data transaksi asing itu net sell 11 miliar. Kalau dibuka semuanya Arto di distribusi. Arto juga belum kayaknya, tapi tunggu aja. Ada saatnya nanti. Ya, nah dikit lagi lah. Dikit lagi 2400 semoga bertahan ya. Bukan semoga jebol ya, semoga bertahan. Ini time frame kalau digambar seperti ini ada resisten di 3000. Kalau turun 2000 lah. Wah, turun dalam kalau dia ke 2000 ya. Tapi makan. Kalau dia turun ke 2000 sih saya makan tuh. Saya beli lebih banyak lagi. Ini time frame weekly-nya ya maksimal koreksi harusnya 2200 itu aja lah ya. Ke 2000 sih keterlaluan. Kalau dilihat dari time frame daily-nya ya lagi berjuang untuk kembali ke atas EMA 200-nya ya. Tapi kalau buat turun nggak masalah lah ya. Kesempatan cicil bawah untuk Arto. Seperti itu aja untuk Arto sih kalau menurut saya masih berpeluang turun. Kalaupun rebound terbatas, mungkin pola dead cat bond kemungkinan 2600 ini susah ditembus atau ya 2800 itu susah ditembus dan mungkin ke bawah ya untuk Arto. Nah, seperti ini gambarannya. Tapi untuk tren jangka menengah kayaknya sih masih oke lah Arto. Kita cari di mana bottomnya dulu. Kumpulin aja di bottom. Seperti itu aja untuk Arto. Langsung saja ke selanjutnya. Ada BTPS yang ditutup di harga 1340 terkoreksi 2,54%. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau di bukan sebenarnya BTPS di distribusi. Langsung saja ke teknikannya BTPS lower low lagi ya. Kemana sih BTPS ini arahnya? Tarik Fibonacci retracement dari single 1200. Ya sama sih sama 1200.000 itulah maksimal. Tapi kayaknya 1200 saja deh. Jelek-jeleknya lah ya nih 1080. Coba lihat gambarnya di time frame bulanan. Wah, BTPS mau ke harga IPO-nya. Luar biasa nih terus turun ya. Wah, ini sih tinggal tunggu waktu aja dia kembali sideways terus uptrend lagi ya. Ini dia sedikit lagi ke harga IPO-nya ya. Berapa harga IPO-nya? Coba saya cek dulu ya RTA Bisnis. Oh, IPO price-nya itu di 975. Jauh masih IPO-nya ya di 975. Tapi ini lagi harga dia mau arah ya. Itulah. Jadi seperti itu aja untuk BTPS ya masih sama gambarannya tadi. Kemungkinan besar 1200 1100 itulah area bottomnya. Kita lihat di situ melawan nggak BTPS. Jadi skip aja dulu untuk BTPS belum yang belum punya, yang sudah punya ya itu tadi mau average down di 1200 1100 itu aja dah. Jangan dulu kalau nggak ke situ jangan average down kalau menurut saya. Atau cicil dulu lah. Turun 3% 4% cicil, turun 3% cicil. Gitu aja sampai 1200. Menurut saya ya strategi lain juga boleh lah. Atur aja bagaimana strategi Bapak Ibu. Seperti itu aja untuk BTPS. Yang belum punya penting skip aja dulu. Langsung saja ke selanjutnya. Ada NSP yang ditutup di harga 1345 terkoreksi 1,46%. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya NSP ada distribusi. Langsung saja ke teknikannya NISP juga koreksi ya. Saya udah TP NSP itu di 1380 belum beli lagi. Belinya waktu itu di pucuk juga kami beli nih ya. Pas dia breakout nih
Saya infokan beli di 1270, 1280. Saya jualan di 1380. Itu lumayan profitnya dan sekarang belum lihat lagi lah. Tunggu dia membentuk swing low. Ini kan dia belum ada retest ya. Saya tunggu lagi di 1260-an. Mungkin 1270 kalau dikasih ke situ. NSP sih bisa jadi andalan tahun ini. Bank second liner. Seperti itu aja untuk NSP. Tren jangka pendek kayaknya sih belum. Kalaupun sideways aja lah paling. Naik-naik tipis, turun-turun tipis ya. Kalau dia jebol 1300 sih melorot lagi ke bawah lagi. Tapi kalau mungkin dia bisa rebound sideways ya. 1300 sampai 1400 itu area sideways-nya. Kalaupun Bapak Ibu berharap dia sideways ternyata jebol support, press down aja. Tapi disclaimer ya, bukan saya haruskan. Tergantung kembali Bapak Ibu. Kalau menurut saya saham-saham Big Bang saat ini pakai press down nggak masalah. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BNGA yang ditutup di harga 2030 terkoreksi 3,33%. Kalau dilihat data transaksi asing itu net sell. Kalau dia buka sebenarnya BNGA didistribusi. Langsung saja ke teknikannya. BNGA kemungkinan sideways juga ya. Dengan catatan nggak turun dari 1980 2000 itulah ya. Nih kita melihat support resistennya nih areanya 1080 2000 dan resistennya ada di 2100. Nah, ini kemungkinan dia tektok hari ini. Perlu hati-hati kalau dia jebol 2000 tuh ya peluang besar bisa swing low. Karena dia belum ada membentuk swing low dari 1700 dan naik 30% apa 20%. 20% ya. Ya, saatnya lah swing low. Seperti itu aja untuk NS. Untuk BNGA, kalau menurut saya, kalau Bapak Ibu nekat-nekat beli, ya coba cari profit pendek ya di 1980. Jual aja tutup di bawah itu. Kalau berminat ya. Tapi kondisi sekarang memang harga saham-saham Big Bang, second liner yang sudah uptrend itu semua di pucuk. Mending tunggu ISG koreksi baru entry. Sabar aja. Daripada nyari profit pendek kan, timbul tiba-tiba malah average down. Floating loss, nah mending tunggu aja nanti. Ada saatnya koreksi yang cukup dalam. Kita nggak tahu kapan. Pokoknya lihat aja di Maret, semoga selesai setelah itu langsung uptrend ya. Semoga aja seperti itu. Untuk BNGA, tapi kemungkinan besar seminggu ke depan masih sideways. Mantul, potensi tetap mantul dari 2000 itu ya. Kemarin kan sudah mantul dia dari 2000. BNGA langsung saja ke saham terakhir. Ada Maya yang ditutup di 185. Koreksi 0,53%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya Maya ada distribusi. Maya disupport lah nih. Harus rebound lah dia ya. Jangan sampai nggak rebound lagi. Kalau dia nggak rebound gagal lah. Pokoknya harus hijau dia Senin. Apalagi Doji kan. Coba lihat time frame weekly-nya seperti apa. Waduh, candlenya hammer terbalik ya. Ya kita lihat aja lah dulu. Belum pasti juga turun ya. Pokoknya ya jangan membentuk low baru lah. Jebol 180 jual aja. Kondisi sekarang targetnya mana 200. Potensi upside sekitar 7% apa 8% dengan risk. Risknya kecil tuh. Paling 4% apa 3% tuh. 4% aja tuh. 4,32 dan rewardnya 8%. Ya seimbang lah. 1/2 ya. Yang penting hijau Senin tuh menarik lah. Harus rebound. Maya. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.